Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, untuk KBM minggu ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sejarah, kemudian ciri sejarah, terus konsep diakronik. Nah, di dalam konsep diakronik itu kan berhubungan dengan waktu. Di dalam konsep diakronik itu dibagi lagi menjadi dua, kronologi dan periodisasi. Minggu ini kita akan membahas apa itu kronologi dan periodisasi. Kita bahas dulu yang pertama. Kronologi diambil dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menyusun peristiwa-peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi kalau kronologi itu setiap peristiwa itu ada urutan waktu terjadinya. Itu yang disebut dengan kronologi. Kronologi itu lebih ke tanggal, bulan, dan tahun. Jadi di dalam kronologi itu peristiwa sejarahnya berurut, beruntun. Contohnya kronologi sidang BPUPKI tanggal 28 Mei itu peresmian BPUPKI, 31 sampai dengan 1 Juni sidang yang pertama BPUPKI, kemudian 22 Juni membentuk panitia 9, 10 sampai 16 Juli sidang BPUPKI yang kedua. Jadi itu ada urutan waktunya, harus sesuai. Tujuan kronologi itu apa sih? Ada dua. Yang pertama, mengurutkan peristiwa sejarah sesuai dengan waktunya, dan yang kedua, mempermudah kita dalam merekonstruksi, menggambarkan kembali peristiwa masa lalu dengan tepat. Jadi tujuan dari kronologi itu mempermudah kita untuk mengurutkan peristiwa dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dan yang kedua adalah mempermudah kita menggambarkan peristiwa masa lalu kembali. Jadi dengan adanya rekonstruksi, dengan adanya kronologi, kita bisa mudah menggambarkan peristiwa A kapan dan peristiwa B kapan. Jadi itu fungsi dari kronologi. Jadi kronologi itu lebih ke peristiwa sejarah yang berurut. Jadi ada runtutan dari peristiwa sejarah. Contohnya kronologi kelahiran si A, misalnya dari jam, atau kronologi kelahiran si A, misal jam 8 pagi A, jam 8 B seperti ini, jam 9 seperti ini. Itu adalah kronologi, runtutan peristiwanya. Kemudian yang kedua, bagian dari diakronik adalah periodisasi. Kalau tadi kronologi adalah runtutan, kalau periodisasi adalah pembabakan, pengelompokan suatu peristiwa. Jadi satu peristiwa dikelompok-kelompokkan, itu disebut dengan periodisasi. Periodisasi itu lebih ke abad. Kemudian contohnya periodisasi sejarah Indonesia, mulai dari masa praksara, kemudian masuk ke masa kerajaan Islam, kemudian masuk ke masa Hindu-Buddha, kemudian masuk ke kolonialisme, masuk ke penjajahan Jepang, masuk ke pergerakan nasional, kemudian masuk ke kemerdekaan Indonesia. Itu contoh dari periodisasi, pengelompokan dari suatu peristiwa sejarah. Tujuan dari periodisasi yang ada dua. Yang pertama, mempermudah pemahaman peristiwa sejarah, dan yang kedua, mempermudah juga membahas peristiwa sejarah. Dengan adanya periodisasi, kita akan mempermudah mempelajari sejarah, karena kita tahu batasan-batasan di dalam peristiwa sejarah. Oke, untuk hari ini pembahasannya cukup sekian. Kita lanjut KBM di timeline e-learning. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.